Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prosedur dan penyusunan instrumen monitoring dan evaluasi mutu. Nah, yang pertama yaitu mengenai konsep monitoring dan evaluasi mutu. Monitoring mutu adalah proses pengamatan dan pengumpulan data secara berkala untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Nah, jadi fokusnya monitoring ini pada proses kegiatan itu berlangsung. Kemudian evaluasi mutu adalah proses penilaian terhadap hasil atau capaian kegiatan untuk menentukan tingkat keberhasilan dan memberikan dasar pengambilan keputusan. Nah, fokusnya ini pada hasil akhir. Tujuan monitoring dan evaluasi mutu itu sendiri yang pertama yaitu mengetahui apakah program berjalan sesuai standar, kemudian mengidentifikasi kendala dan penyimpangan, menjadi dasar perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, menjamin kualitas layanan pendidikan. Nah, contoh dalam lembaga pendidikan, monitoring itu seperti kepala sekolah memantau kehadiran guru, pelaksanaan RPP, dan proses pembelajaran setiap minggu. Sedangkan evaluasi itu dilakukan di akhir semester dengan menganalisis pembelajaran siswa untuk menilai efektivitas pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu menyusun monitoring dan evaluasi mutu. Dalam menyusun monif mutu ada beberapa langkah yang penting. Yang pertama, menentukan tujuan, misalnya meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan menentukan indikator mutu. Contoh indikatornya, kehadiran guru itu kurang lebih 95%, RPP-nya disusun lengkap, nilai rata-rata siswanya minimal 75%. Selanjutnya yaitu C, menentukan instrumen monif. Instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data seperti lembar observasi, kuesioner, checklist, wawancara. Selanjutnya yaitu menentukan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini contohnya seperti observasi langsung, angket siswa, dan dokumentasi nilai. Selanjutnya, menentukan jadwal dan pelaksanaan. Monitoring contohnya mingguan atau bulanan, evaluasi contohnya akhir semester atau tahunan. Contoh instrumen sekolahnya, instrumen monitoring pembelajaran checklist, nomor aspek yang dinilai tidak, misalnya guru hadir tepat waktu, RPP-nya tersedia, dan metode pembelajarannya aktif, serta penggunaan media belajar. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang analisis hasil monitoring dan evaluasi mutu. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah dianalisis agar kita bisa mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Yang pertama yaitu mengolah data. Langkah pertama yaitu mengolah data. Data yang sudah dikumpulkan akan diolah. Nah, misalnya dihitung dalam bentuk persentase atau rata-rata, supaya lebih mudah dipahami dan siap untuk dianalisis. Yang kedua, membandingkan dengan standar. Nah, selanjutnya data tersebut dibandingkan dengan standar yang sudah ditentukan. Nah, tujuannya itu untuk melihat apakah hasil yang diperoleh sudah sesuai target atau masih belum memenuhi standar. Yang ketiga, itu mengidentifikasi masalah. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah. Nah, di sini kita mencoba mencari tahu apa penyebab dari hasil yang belum mencapai standar tersebut. Nah, yang keempat, menarik kesimpulan. Setelah itu, kita menarik kesimpulan dari seluruh hasil analisis. Kesimpulan ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi mutu yang sedang berjalan. Nah, yang kelima, memberikan rekomendasi. Ini adalah langkah terakhir untuk memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini berupa saran atau solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh analisis. Sebagai contoh, hasil menunjukkan bahwa kehadiran guru sebesar 90%, sementara standar yang ditetapkan adalah 95%. Nah, penggunaan media pembelajaran masih berada di angka 60%. Interpretasi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa
kehadiran guru masih di bawah standar, sehingga perlu adanya peningkatan disiplin. Selain itu, rendahnya penggunaan media pembelajaran menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan media. Dia memberikan rekomendasi. Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain yang pertama, memberikan pembinaan atau teguran kepada guru terkait kedisiplinan. Yang kedua, mengadakan pelatihan atau workshop penggunaan media pembelajaran. Nah, jadi dengan adanya analisis ini diharapkan lembaga dapat mengetahui permasalahan yang ada dan mengambil langkah yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun kesimpulannya, yaitu monitoring dan evaluasi mutu merupakan bagian penting dalam menjamin kualitas pendidikan. Monitoring memastikan proses berjalan sesuai dengan rencana, sedangkan evaluasi menilai hasil yang dicapai. Keduanya ini saling melengkapi untuk menghasilkan perbaikan berkelanjutan di lembaga pendidikan.